ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Caranya kita bangkit bersama. setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hanya Engkau-lah segalanya, hanya Engkau yang setia, dan hanya Engkau yang kami paling butuhkan di dalam hidup ini. Dan biarlah semua pujian sembah hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan menyambut firman-Mu, dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu hari ini. Biarlah kami dengan peka, kami dengan sadar, kami dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap hati kami Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah waktu ini menjadi waktu yang indah kami mendengar suara Tuhan. Hamba-Mu hanyalah saluran Tuhan, hanyalah instrumen Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap sambut firman-Mu, mari kita katakan sama-sama, amin. Mari kita kasih tepuk tangan untuk pelayan-pelayan kita pada pagi ini. Terima kasih, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, senang sekali boleh lihat Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan Bapak Ibu. Dan satu tema yang diusung oleh Sinode GKJ adalah penyerahan diri yang mutlak atau total surrender. Kita baca tema kita 1, 2, 3. Total surrender.
artinya penyerahan yang mutlak atau penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan ya. Mari kita baca sama-sama dasar firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10, Saudara. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Silakan saudara buka, kalau kelihatan di screen boleh baca sama-sama di depan ya. Mari kita simak firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskan dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Selanjutnya, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang misionaris yang kemudian melayani di Sentani, Papua, namanya Joyce Lin. Joyce Lin menjadi seorang pilot misionaris MAF dan kemudian dia melayani Tuhan, mengabdikan dirinya di Sentani. Jadi dia ini pelayanannya adalah bawa helikopter untuk evakuasi orang-orang di tempat-tempat yang kesulitan transportasinya begitu. Dan di zaman Covid, waktu itu di pandemi, keberadaan dia, pelayanan dia sangat luar biasa. Sebab dia harus bawa obat, Bapak Ibu Saudara ya, dari satu tempat ke satu tempat, ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan menggunakan helikopter. Joyce Lin adalah seorang yang berasal dari Amerika. Dia sekolah di Institut Teknologi dan kemudian pada usia 40 tahun dia sudah menjadi seorang CEO, seorang kepala perusahaan komersial, dan waktu itu hidupnya sangat nyaman luar biasa. Tapi satu kali dia punya kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Dia masuk ke seminari, sekolah teologi, kemudian waktu dia lulus, dia pikir begini Bapak Ibu Saudara, saya ini bisa bawa pesawat, saya ini suka teknologi, di mana ya saya bisa pelayanan? Kemudian Tuhan tunjukkan dia di Sentani, Papua. Di sana dia bisa pelayanan bawa helikopter. Di sana dia bantu misionaris-misionaris untuk teknologi, menghubungkan ke sana sini dan sebagainya. Lalu kemudian dia bisa melayani Tuhan, membagikan Injil di sana. Tapi Mei 2020, ketika dia sedang pelayanan membawa obat-obatan untuk orang-orang yang terkena penyakit atau terdampak pandemi Covid waktu itu, helikopternya jatuh di Danau Sentani. Helikopternya jatuh sampai kedalaman 20 meter di bawah, Saudara, dan dia masih berada di dalam helikopter ketika meninggal. Joyce Lin, Bapak Ibu Saudara, adalah seorang yang luar biasa. Sebab orang ini rela meninggalkan kenyamanan hidup di Maryland, Amerika Serikat, pergi ke Sentani, Papua, Indonesia, mengabdikan diri melayani Tuhan dan orang-orang di sana. Kalau kita pikir dari kacamata manusia kita, kalau kita pikir dari kacamata kenyamanan kita, Saudara, Maryland, Amerika Serikat dengan Papua tentu sangat jauh, bukan? Ada kenyamanan apa di sana, Saudara? Tetapi Joyce Lin menunjukkan bahwa panggilan melayani Tuhan begitu besar dan begitu mulia, sehingga dia melihat hidupnya yang sudah mapan di Amerika tidak ada artinya dengan panggilan itu, Saudara. Sehingga akhirnya dia mengabdikan diri di sana. Apa yang bisa kita belajar dari Joyce Lin? Joyce Lin mengajarkan pada kita tentang arti penyerahan diri yang mutlak, memberikan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tidak setengah-setengah, Saudara, tapi seutuhnya hidupnya diberikan untuk mengabdikan diri bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita baca firman Tuhan di Filipi 3 tadi, kita akan menemukan Rasul Paulus yang sedang menulis surat kepada jemaat Filipi, dan dia mengatakan atau dia sedang bercerita tentang hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus juga adalah seorang rasul yang memberikan hidupnya secara mutlak kepada Tuhan, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Saudara, padahal kalau kita lihat hidup daripada Rasul Paulus ini sudah sangat nyaman, sangat luar biasa. Nah, dia membeberkan atau memberikan sebuah pernyataan tentang bagaimana hebatnya dirinya, saudara. Di Filipi 3, 5-6 dia bilang, aku disunat pada hari ke-8. Saudara, apa arti disunat pada hari ke-8? Ini artinya dia orang Yahudi asli. Dia orang Yahudi yang benar-benar luar biasa. Karena disunat pun harus sesuai dengan hukum di perjanjian lama di hari ke-8. Lalu dia bilang, aku dari bangsa Israel, aku suku Benyamin, orang Ibrani asli. Wah, Ibrani pride begitu. Yahudi pride, saudara. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi, kata dia. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dia itu dikasih izin khusus untuk mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan boleh membunuh orang-orang Kristen, menganiaya mereka, saudara. Luar biasa sekali orang ini. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, orang yang berani ngomong kayak begini, saudara, tentu tidak hanya membuang, bukan? Dia berani ngomong gini karena dia benar seperti itu, saudara. Apalagi seorang Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus belajar di bawah pendidikan guru besar Gamaliel. Gamaliel ini orang yang sangat dihormati di zaman itu. Dia sangat paham, membuat Rasul Paulus ini sangat paham Taurat dan tradisi. Saudara, orang ini sama sekali tidak bercacat. Secara kehidupan dia sangat berkelimpahan. Secara Farisi, secara tradisi, secara hukum Taurat, dia tidak punya cacat sama sekali. Kalau orang cari kesalahan, dia tidak akan menemukan kesalahan apapun. Orang ini luar biasa. Hidupnya enak, hidup berkelimpahan, bahkan dihormati. Seorang pun ya mungkin tidak bisa melebihi pencapaian dia pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang hidupnya itu? Dia bilang di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi, saudara. Apanya yang rugi kalau dari kacamata manusia? Dari kacamata orang-orang Israel, orang ini sempurna. Orang ini tidak ada cacat celahnya. Orang ini hebat. Orang ini harus dihormati, saudara. Tapi Paulus sendiri melihat bahwa semua yang dia miliki itu suatu kerugian. Bahkan ayat 8 mengatakan, aku menganggapnya apa? Sampah. Waduh, saudara, ini perkataan yang sungguh hebat, perkataan yang sungguh berani, saudara. Dia membandingkan hidupnya yang dulu, Bapak Ibu Saudara, begitu dihormati, tidak bercela secara hukum dan tradisi, begitu hebat. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, seolah-olah semua pencapaian dia itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Semua pencapaiannya itu dirasa seperti sampah. Karena Kristus lebih besar, Tuhan lebih besar, lebih mulia, sehingga semua pencapaian dia di dunia rasanya tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, Paulus ini meninggalkan semua kemegahan dan kenyamanannya, dan kemudian dia ini rela hidup menderita melayani Kristus. Bahkan kemudian kita tahu ceritanya bahwa dia berakhir dengan cara yang tragis sekali. Dia mati martir, saudara, di Roma, ya. Tapi Paulus menunjukkan kepada kita satu penyerahan diri yang mutlak kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan untuk menyerahkan separuh hidup kita, setengah hidup kita, tapi Tuhan inginkan seutuhnya hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita secara utuh kepada Tuhan? Saudara, ada satu bahaya yang orang-orang Kristen perlu hati-hati, Bapak Ibu, yaitu dualisme. Ya, saudara. Apa itu dualisme? Dualisme adalah
kita sering sekali mudah memisahkan urusan kehidupan rohani dan duniawi. Saudara, kalau di gereja, wah nampaknya rohani, malaikat, wah ada sayap Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika dia keluar dari gereja, dia bilang tadi kan sudah jadi malaikat, sekarang kembali jadi iblis. Begitu Saudara ya. Dualisme Saudara. Kalau di gereja dia baik, di tempat kerja dia tidak baik Saudara. Maka itu banyak orang Kristen Saudara mendapati orang-orang di gereja itu kadang punya kepribadian dua Saudara. Di gereja dia nampak baik sekali, di pekerjaan Saudara kok dia berbeda. Tentu bukan di sini Saudara, di gereja lain. Kalau di sini semua baik-baik, amin. Saudara, kalau pelayanan baik, ramah Saudara. Kalau ketemu orang senyumnya itu menghanyutkan Bapak Ibu Saudara ya. Ramah sekali, tetapi kalau di rumah dia pemarah, bukan peramah Bapak Ibu. Nah ini dualisme namanya. Dan ini satu bahaya, memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Di tempat kerja itu duniawi, di gereja itu rohani katanya. Saudara, menjadi orang Kristen bukan seperti itu Bapak Ibu. Panggilan Tuhan pada kita itu tidak dualisme. Mari kita baca pernyataan dari John Ortberg ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kehidupan rohani bukanlah kehidupan yang terpisah dari kehidupan finansial atau kehidupan pekerjaan dan lain-lain. Saudara, kehidupan rohani kita itu menyatu dengan seluruh kehidupan kita, baik di gereja, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat kerja, baik di tongkrongan Saudara. Semua itu harus sama, harus satu Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang, kalau misalnya kita itu menjadi orang Kristen, di pikiran lain, di tindakan lain, di perkataan lain Saudara, maka pasti orang itu kelainan Bapak Ibu Saudara ya. Karena gak nyambung Saudara. Dia tahu kebenaran tapi dia lakukan yang salah. Pikirannya benar, tindakannya salah. Tentu orang ini kelainan Saudara. Semuanya lain dalam hidupnya. Padahal kehidupan rohani itu menyatu Bapak Ibu Saudara, tidak terpisah-pisah. Kita baca selanjutnya. Ortberg bilang begini, Tuhan tidak tertarik pada bagaimana Anda berdoa, bergereja, atau membaca Alkitab. Tuhan tertarik pada hidup Anda seutuhnya. Oh, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara, bukan berarti ketika Anda berdoa baru Tuhan senang. Saudara, kalau Anda bisa berdoa di gereja, harusnya Anda juga berdoa di rumah. Anda juga berdoa di tempat kerja. Kalau Anda bisa baca Alkitab di gereja, harusnya di rumah juga bisa baca Alkitab. Tapi seringkali kita memisahkan itu Bapak Ibu Saudara. Kita berkata bahwa ini duniawi, ini rohani. Ini rohani, ini duniawi. Padahal itu satu Saudara. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Tuhan? Nah, ada 3 tandanya Saudara. Yang pertama, mari kita baca. Apa Saudara? Bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Nah, orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Tuhan ditandai dengan ciri yang pertama, yaitu dia berpikir bukan lagi apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Dua hal ini berbeda. Dulunya ketika kita belum ada dalam Kristus, segala sesuatu tentang diri kita, tentang aku, tentang keinginanku, tentang pengejaranku, hidup ini tentang aku. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, Saudara, harusnya yang terjadi adalah apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Saudara, Rasul Paulus di ayat 8 mengatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Dia tinggalkan keinginannya, keakuannya, dan semuanya
hanya untuk memperoleh Kristus. Ini satu hal yang sangat berbeda, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini harus ditandai dengan bukan dirinya lagi, tapi apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, bagaimana hidup kita kepada Tuhan hari ini? Apakah kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan, atau setiap hari kita masih berpikir apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, apa yang membuatku nyaman, apa yang membuatku enak? Semuanya terpusat pada diri kita. Nah, saudara, ada banyak hal kita diuji, Bapak Ibu Saudara. Saya sering bertanya ketika saya bawa, beberapa waktu lalu saya ngajar SMK tentang persembahan. Saya kasih pertanyaan kepada jemaat. Jemaat, kalau misalnya di sebelah sini ada uang 100, di sebelah sini ada uang 20.000, waktu persembahan mana yang dikasih? Wah, gitu saudara ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kasih yang mana? Kalau kasih yang kanan, hari ini tidak makan. Kasih yang kiri, masa buat Tuhan 20.000. Lalu ada yang jawab, aku kasih yang kanan, Kak. Setelah itu aku ambil uang kembali. Ini kacau ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dia kasih 100.000, kita tepuk tangan, luar biasa. Ternyata dia tukar duit Bapak Ibu. Balikin. Nah, saudara ya, jangan sampai kita tawar-menawar sama Tuhan. Amin. Amin. Bahkan Alkitab bilang begini, ketika kami berikan persembahan, apa yang kami berikan sebenarnya itu pun dari Tuhan. Jadi apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Waktu kita kasih persembahan, itu bukan uang kita, itu uangnya Tuhan. Tapi kadang kita menahan berkatnya. Nah, disinilah saudara, kita bertemu dengan pertanyaan, apa yang aku inginkan atau apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Yang kedua, tanda yang kedua, orang yang sudah berserah diri secara total kepada Tuhan. Kita baca yang kedua, 1, 2, 3. Hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan sibuk mencari kemuliaan dan kenyamanan diri. Saudara, makin lama menjadi orang Kristen, seharusnya bukan lagi terpusat kepada diri, keakuan, tetapi kepada Tuhan. Saudara, apakah hidup kita sudah melayani Tuhan, atau kita sibuk dengan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita terlampau sibuk sehingga kita merasa bahwa kehidupan melayani Tuhan itu bukan bagianku? Ada orang-orang tertentu, saudara, yang kita minta, ayo yuk pelayanan yuk. Dia bilang, aku sibuk. Saudara, sama Tuhan kita bilang kita sibuk. Apakah ini hal yang benar, Bapak Ibu Saudara? Menurut saya ini satu jawaban yang sangat berani, bahkan satu jawaban yang sangat sombong, Bapak Ibu Saudara. Ayo pelayanan, oh nanti ya gitu, saya atur jadwal dulu, masih sibuk. Saudara, sama Tuhan kita bilang sibuk, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kadang tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup setiap hari kita begitu diberkati Tuhan. Tuhan saja berikan yang terbaik pada kita, tapi kita masih pikir-pikir beri yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, di sini ada yang untuk bernapas dia bayar? Ada? Bernapas itu bayar atau free? Coba bernapas. Bayar atau free? Bapak Ibu Saudara, bahkan untuk bernapas saja kita dikasih cuma-cuma sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta, yuk melayani aku, kita bilang sibuk Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan bilang besoknya, semua yang bernapas bayar ya. Sanggup kita bayar, Bapak Ibu Saudara? Katanya untuk sehari saja, untuk bernapas, Bapak Ibu Saudara, kita minimal harus bayar 13.000, Bapak Ibu Saudara. Satu hari. 1 bulan berapa, Bapak Ibu? 1 tahun berapa, Bapak Ibu? Sanggup Bapak Ibu kita bayar? Saudara, harga itu belum naik ya. Ada naik lagi, saudara. Untuk bernapas saja sebenarnya free Tuhan kasih. Tapi kadang kita lupa, ini hidup dari Tuhan.
tapi kita pakai bukan untuk Tuhan. Saudara, mari periksa hidup kita. Saudara. Mari periksa lagi kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, tapi seringkali kita tidak fair sama, tidak adil. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memeriksa diri, apakah semakin hari aku semakin serupa Kristus atau serupa dunia yang berdosa? Ayat 10 mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, pulang dari sini, coba lihat kaca. Apakah kita semakin hari semakin serupa Tuhan atau tidak? Coba lihat kaca. Dia makin mirip papa saya itu. Semakin habis dia. Bukan wajah, saudara, hati kita. Hati kita apakah semakin serupa dengan Kristus atau semakin serupa dengan yang lain? Semakin serupa dengan dunia, saudara, atau semakin serupa dengan Tuhan? Waktu ada orang yang membuat kita benci, saudara, disitulah kita dipertanyakan. Respon kita akan menunjukkan kita seperti Kristus atau seperti dunia. Ketika kita mengampuni, kita sedang serupa Kristus. Ketika kita membalas kejahatan, kita sedang serupa dunia ini, yang berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau di jalan ada yang senggol, saudara, apa yang kita katakan? Haleluya atau halelupa, Bapak Ibu? Di situ dipertanyakan kita semakin serupa Kristus atau tidak, Bapak Ibu? Coba lihat waktu kita marah, seberapa jauh kita mengendalikan diri kita. Disitulah kita diuji, serupa Kristus atau tidak. Yang ngerti boleh bilang amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah semakin hari aku semakin serupa Kristus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perkataan, dalam kita melihat, dalam kita berespon segala hal, saudara. Apakah semakin serupa Kristus atau tidak? Ada satu istilah dalam bahasa Latin, Bapak Ibu Saudara, memento mori. Memento mori itu artinya ingat bahwa kamu pasti mati. Saudara, frasa ini bukan buat ngeri-ngeri sedih, Bapak Ibu Saudara. Frasa ini bukan bernada negatif, tapi frasa ini mengajak kepada kita untuk memikirkan bahwa hidup begitu singkat. Maka carilah hal-hal yang kekal, bukan mengejar hal-hal yang sementara, Bapak Ibu. Kata Alkitab 70-80 tahun. Kalau misalnya kita hari ini 30, sisa berapa? Sisa berapa? Nggak berani jawab. Takut ketahuan. Takut ngeri, saudara. Hari ini saya 30, saudara. Kalau ikut Alkitab 70, kalau kuat 80, saya pilih 70 saja, Bapak Ibu. Berarti sisa berapa? 40. Kalau tidak olahraga dikurangi 30. Suka makan babi dikurangi lagi, saudara, 20. Ya, saudara, hidup terlalu singkat. Yang ngerti boleh bilang amin. Hidup terlalu singkat. Tidak olahraga, makan babi, isap rokok lagi, saudara. Tinggal 10 tahun. Kurangi apa lagi, saudara? Gula lagi. Minum-minum yang manis dikurangi 5 tahun, saudara. Sisa berapa, Bapak Ibu Saudara? 4. Sisa 5. Tidur bangun 5 tahun, saudara. Selesai, dipanggil. Tuhan tanya, kamu sudah buat apa? Makan B2, Tuhan. Kenapa tidak bagi? Bukan itu ya, saudara. Saudara, hidup ini singkat. Carilah yang kekal, bukan mengejar yang sementara. Saudara, mari kita baca ya. Ortberg mengatakan begini, 1, 2, 3. Tumbuh secara rohani, berarti hidup makin lama makin seperti Kristus. Jika Dia berada di tempat unik kita, memandang seperti Kristus memandang,
berpikir seperti dia berpikir, merasa seperti dia merasa, dan berbuat seperti dia berbuat. Pertanyaannya saudara, kita semakin mirip Kristus atau mirip yang lain? Apa yang kita sedang cari dalam dunia ini? Sudahkah kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan? Dua pertanyaan kita untuk bawa pulang. Sudahkah aku berserah secara total kepada Tuhan? Yang kedua, saudara, masihkah aku berpusat pada diriku sendiri dan tidak peduli pada kehendak Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk merenungkan firman ini, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini, pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus sadar tentang Tuhan memanggil kami untuk menyerahkan diri kami secara utuh, bukan setengah-setengah, bukan parsial. Tuhan panggil kami, Tuhan tertarik pada hidup kami, bukan setengah hidup kami, bukan hanya kehidupan pekerjaan kami, bukan hanya kehidupan keluarga kami, tapi seluruh kehidupan kami. Tuhan mau kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini menyentuh kami, menegur kami, atau bahkan meneguhkan kami untuk mencari yang kekal, bukan yang sebentar. Sebab hidup ini terlampau singkat.